Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Sri Devi, NIM 1930203084 dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang peradilan agama masa penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, sampai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasca penyatuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan peradilan masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1882 merupakan tahun dimulainya peradilan agama masuk ke dalam sistem kenegaraan pemerintahan Hindia Belanda melalui keputusan Koninklijk Besluit Raja Belanda, yaitu Raja William, tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 tanggal 21 Juni 1882 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Badan peradilan ini bernama Place ter Raden, yang kemudian lazim disebut dengan rapat agama dan terakhir disebut dengan peradilan agama. Dengan dimasukkannya peradilan agama ke dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Hindia Belanda dan 1 Agustus 1882 merupakan tanggal pengakuan terhadap Badan Peradilan Agama sebagai pengadilan negara dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun secara realitas belum berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan peradilan masa sebelum kemerdekaan. Peradilan agama di Indonesia mempunyai sejarah cukup panjang. Jauh sebelum kemerdekaan, sistem peradilan agama sudah lahir. Sebelum Islam datang ke Indonesia, telah ada dua macam peradilan, yaitu peradilan perdata dan peradilan padu. Materi hukum peradilan perdata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam Papakam, sedangkan peradilan padu menggunakan hukum material tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Peradilan agama pada masa ini tidak dapat melaksanakan keputusan sendiri, melainkan harus dimintakan pengutuhan dari peradilan negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peradilan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasca penyatuan. Peradilan agama yang baru Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan tambahan baru, diantaranya pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama, hakim ad hoc di peradilan agama, pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial. Putusan bisa dijadikan dasar mutasi. Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pemberhentian hakim atas usulan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial via KMA. Tunjangan hakim sebagai pejabat negara. Semenjak bergabungnya 4 lingkungan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung, Wondorf pada mengalami kemajuan yang signifikan. Mahkamah Agung bekerja keras meningkatkan lembaga peradilan agama yang sebelumnya begitu memperhatikan baik aspek sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Setelah bernaung di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, peradilan agama telah memiliki kewenangan mutlak, absolut kompetenti sebagai layaknya lembaga peradilan lainnya. Sekian pembacaan makalah dari saya.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.